Hello Note Trickies. Salah satu kelas paling gemuk di Indonesia saat ini adalah kelas compact SUV. Iya, ditambah dengan gempuran-gempuran pemain baru asal China, bikin pemain Jepang harus refleksi dan mengimprove mobil mereka juga. Dan sekarang kita sudah bersama dengan the new Mazda CX-3 Improvement tahun 2024. Yes, nggak kerasa 7 tahun udah nemenin kita mau beli ini, dan memang udah waktunya banget bagi dia untuk di-improve lagi. Dan untungnya di 2024 ini improvementnya lumayan major karena nggak hanya kosmetik, tapi sampai ke bagian fitur dan safety juga. Jadi kayak apa aja perubahannya? Ini dia Mazda CX-3 2024. Tahun, yes, nggak kerasa ya, 7 tahun sudah Mazda CX-3 ini menemani kita di Indonesia. Tapi karena desainnya memang sangat cantik, untungnya dia belum terasa outdated gitu. Kalau kalian lihat di jalan masih cantik dan oke aja. Dan akhirnya di awal 2024 ini, Mazda Indonesia resmi meluncurkan versi mild improvement atau versi mild facelift kali ya dari si CX-3 yang sudah kita kenal ini. Sebelum kita bahas semua perbedaannya, kita juga pengen kasih tahu kalian kalau kita udah pernah nge-review Mazda CX-3 secara lengkap sampai ke bagian driving impression juga di video yang sebelah sini. Tapi waktu itu yang kita review memang tipe yang sport yang 1500cc gitu ya. Dan pada saat improvement ini pun mereka meluncurkan dua varian. Ada tipe sport yang 1500cc dan yang bikin kita excited adalah varian ini. Ini adalah the new CX-3 Improvement tipe Pro. Yes, Pro is back. Dengan mesin 2000cc, kita akan bahas di varian yang Pro aja karena varian Pro ini ubahannya yang paling banyak gitu ya dibandingkan varian Sport yang ubahannya lebih minim. Nah, pertama-tama kalian bisa lihat dari warnanya ya. Jadi untuk Improvement 2024, CX-3 ketambahan warna baru. Warna ini adalah warna serupa yang kalian temukan di Mazda 2 facelift terakhir. Iya, ini adalah Aero Grey Metallic, dan ini langsung menjadi salah satu warna favorit gue di line-up-nya Mazda karena dia mirip kayak Nardo Grey tapi lebih terang gitu ya. Jadi abu-abu yang sangat terang sekali. Ini warna yang ketemu dengan aksen hitam tuh jadi manis banget. Termasuk untuk varian Pro, dia available dengan two-tone color. Iya, jadi untuk bagian atapnya, atas ini segala macam dia berwarna hitam. Jadi sekarang CX-3 sudah two-tone, bikin atapnya jadi kesannya lebih rendah lagi. Nah, ubahan berikutnya ada di bagian bawah sini. Karena tadinya kan CX-3 itu claddingnya gede banget dan tebel-tebel banget gitu ya dari bagian belakang sampai bagian over fender. Nah, sekarang dia tampil jauh lebih modis berkat aksen black gloss atau piano black di bagian bawah sini. Jadi udah nggak scratchy plastik murah lagi kayak yang lama. Ini sudah warna hitam glossy yang bagus kayak gini ya, jadi lebih modern gitu. Termasuk dia pun tetap mempertahankan dual muffler yang asli. Nah, kayak gini nih. Ini bikin beberapa brand Eropa malu yang pakai dual muffler yang palsu-palsu, tidak penting itu. Ini pun berlanjut sampai ke bagian bawah ke rocker panel di sini. Semuanya sudah piano black dan ada aksen chrome sedikit yang bikin sampingnya terkesan premium juga. Atap two-tone-nya kelihatan banget dari samping gitu ya, sampai ke pilar depan sebelah sini dia pun two-tone dengan potongan garis yang ngikutin bentuk dari bodinya, jadi udah bagus. Termasuk di atas dia pun sudah dapat sunroof juga. Iya, memang tadinya tipe Pro ini udah dapat sunroof, tapi bagi sekarang kalian kalau beli yang tipe Sport yang 1500cc juga sudah dapat sunroof nih. Tadinya kan sunroof cuma ada di varian Pro aja ya, tapi sekarang di tipe Sport juga dapat, jadi nice. Nah, kemudian yang kita suka juga pilar-pilar ini semua sudah piano black, jadi seperti mobil mahal. Spion untuk tipe Pro dia juga warnanya hitam, mengikuti warna atap kayak gini ya. Jadi dia hitam model pedestal. Termasuk di sini pun udah ada lampu sein dan di kacanya udah ada blind spot warning, part of Mazda Eye Active Sense. Beralih ke kaki-kaki. Nah, ini adalah salah satu
kayak resep manjur banget pada saat facelift mobil untuk ngubah velgnya, karena velg salah satu aspek yang paling bisa dengan mudah ngeubah tampang mobil jadi makin modern. Dan untungnya di improvement 2024 ini velgnya pun ganti. Iya, jadi nggak kayak yang sebelumnya. Sekarang velgnya sudah baru. Dia modelnya palang 5 twin spoke kayak gini, diamond cut, jadi dia udah two tone polish gini ya. Dan ini pun sejak awal memang Mazda CX-3 itu udah body to wheel ratio yang paling bagus di kelasnya, karena bodinya compact tapi velgnya gede. Dia pakai ring 18 inci yang dibalut dengan ban Toyo Proxes R52 dengan ukuran 21550 R18. Pengereman depan belakang sudah full cakram semua. Safety yang standar kayak ABD, EBS, BA, traction control gitu-gitu sudah ada semua. Bahkan kerennya dia udah ada Eye Active Sense alias ADAS-nya Mazda, dan sekarang sudah semakin lengkap lagi karena bahkan Active Sense ya, gak hanya blind spot warning, gak hanya forward collision mitigation, bahkan sampai smart city brake support dan sampai cruise control yang sekarang sudah dilengkapi dengan Mazda radar cruise control yang artinya sudah adaptif. Dan kalau bicara soal desain, terutama soal kodo desain, memang sejak hadirnya Mazda 3 itu kan lineup kodo sudah berubah semua gitu ya. Sekarang fascia depannya sudah lebih minimalis dan lebih besar grillnya, mulai dari CX-5, dari CX-60, CX-30 gitu ya. Bahkan sampai adeknya dia sendiri yaitu Mazda 2 sudah menerapkan desain kodo yang baru. Sayangnya di CX-3 ini walaupun dia improvement, dia masih memakai fascia desain yang lama gitu ya. Jadi memang ini adalah bagian dari CX-5 2024 yang masih ketinggalan dibandingkan lineup Mazda lainnya. Tapi bukan berarti tanpa improvement, karena depan sini improvementnya juga banyak. Pertama-tama dari bagian grill. Untuk tipe Pro seperti ini, dia grillnya baru dan dia finishingnya tuh warna black chrome kayak gini. Jadi chrome-nya tuh gelap sehingga bikin dia lebih sangar. Kalau kalian beli yang tipe sport seperti yang sebelah sana, itu dia masih chrome biasa seperti yang sebelumnya gitu ya. Dan juga kalau kalian perhatikan ke bagian tengah, logo Mazda-nya sudah perspex gitu karena seperti yang gue bilang, dia menyimpan radar untuk MRCC alias Mazda Radar Cruise Control, jadi udah canggih. Kemudian di depan sini juga kelading-kelading yang di bawah sampai ke bagian splitter depan sini semua juga lagi-lagi sudah piano black alias sudah hitam glossy. Jadi lagi-lagi tampil lebih modis dengan adanya chrome sedikit di bagian ujung yang mempermanis tampilannya. Dan soal safety, selain radar di depan, dia pun sudah ketambahan front corner sensor. Iya, jadi sekarang sensornya nggak hanya di belakang, tapi di bagian bumper depan juga ada 4 titik nih ya. Jadi ada 1 titik di sini dan ada 1 titik lagi di bagian grill sebelah sini. Seperti itu. Nah, untuk lampu memang ini tidak berubah dari yang sebelumnya, tapi ada perubahan di finishingnya karena konon Mazda menyebut ini tuh kayak dark tint atau kayak smoke headlamp gitu ya. Jadi kayak housing bagian dalamnya, karena sekarang grillnya ini black chrome, otomatis masuk ke dalam sini kan dia lampunya kayak seolah masuk nyambung ke dalam sini gitu kan. Ini pun bagian dalam lampunya sudah dijadikan black housing juga yang bikin lampunya terkesan makin sangar, dan LED ini jadi terkesan semakin menonjol lagi. Sisanya masih sama, dia lampu senya di bagian bawah dengan fog lamp proyektor di sini, dan di atas dia udah ada proyektor LED untuk low beam dan high beamnya, termasuk dia pun udah ada auto high beam, part of dari Mazda Eye Active Sense-nya. Dan Eye Active Sense-nya juga didukung dengan adanya kamera yang diletakkan di bagian atas sini juga. Dan secara overall, desain dari si Mazda CX-3 tahun 2024 ini memang walaupun improvementnya tidak major amat dibanding contohnya adanya yaitu Mazda 2, tapi at least improvementnya lebih major dibandingkan improvement yang sebelumnya. Sekarang ini kelihatan banget dengan warna baru, dengan cladding glossy, dengan pelek baru, dan pastinya dengan fitur baru yang bikin dia tetap sangat kompeten dan desirable di kelasnya. Oke, lanjut bahas soal interior dari si New Mazda CX-3 2024. Pintunya tetap berat khas dengan mobil CBU Jepang gitu ya. Jadi udah nice banget. Termasuk karpetnya pun plush, khas dengan Mazda dengan emboss CX-3 yang dari pelakat besi di bagian sini. Jadi udah oke. Nah, so apakah improvementnya sekedar kosmetik luar doang atau sampai bagian dalam sini? Good news! Ternyata improvementnya sampai ke bagian interior juga bahkan gitu ya. Tapi sebelum itu gue pengen ingetin lagi kalau kita udah bahas lengkap mengenai CX-3 versi yang sebelumnya yang pre-improvement. Kalau kalian pengen nonton, silahkan nonton di bagian sebelah sini.
Karena udah lengkap banget tuh kita bahas, biar kalian juga jadi tahu bedanya tuh apa aja dan ubahannya di mana aja gitu kan. Nah, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah notifikasi untuk subscribe channel Auto Junkie. Jangan lupa loncengnya supaya kalian nggak keluar video dari kami. Dan juga main ke Instagram kami di @laknas_rj untuk foto-foto yang bisa menghibur kalian semua. Oke, nah kita memang gak megang kuncinya karena ini di showroom, kita nggak minta, tapi kuncinya sama aja sih. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikasih lihat juga gitu ya, kunci Mazda seperti pada umumnya. Dan kalau kita bicara soal build quality materials, nah memang di bagian atas dia masih hard plastik sama seperti sebelumnya, tapi dia dapat satu buah soft pad besar di bagian bawah sini yang serupa yang kalian temukan di Mazda 2 juga, karena kan CX-3 dan Mazda 2 tuh share banyak kesamaan gitu ya. Nah, di bagian sini soft padnya ada yang baru nih. Kalau di tipe sport, dia efeknya kayak suede gitu. Tapi untuk tipe pro ini, dia kayak dotted leather, atau kayak efeknya kayak jadi kayak perforated leather gini ya. Dan dia stitchingnya itu warna copper, iya warna perunggu. Karena untuk aksen interior seperti aksen di bagian ventilasi ini, di sini juga gitu ya. Ini aksennya tuh copper atau perunggu yang bikin dia jadi sangat unik dan sangat eye catching banget gitu. Kombinasinya tuh antara piano black, copper dengan warna kayak ini kayak mirip kayak warna luarnya ya, mirip kayak warna aero gray gitu. Jadi kayak lucu banget. Nah, termasuk untuk soal kayak MZD Connect, soal kayak AC, transmisi dan lain-lain itu sebenarnya sama aja seperti versi yang sebelumnya. Jadi nggak perlu kita utak-utik lagi, makanya gua nggak perlu nyalain. Perbedaan berikutnya itu ada di bagian joknya. Nah, untuk tipe Pro ini, dia joknya itu sekarang kombinasi antara leatherette atau kukulitan dengan suede. Iya, pakai suede loh. Keren ya. Jadi suede-nya itu ada di bagian under thigh alias di bagian bawah paha dan juga di bagian backrest sebelah sininya. Dan yang keren, di bagian suede-nya itu dia ada pattern gini nih. Pattern kayak panah gini ya. Ini kalau di game Need for Speed gitu-gitu kayak buat dash gitu loh. Kalau kalian lewatin tuh jadi kenceng. Kayak gini. Sampai ke bagian atas sebelah sini. Jadi membuat interior terasa lebih lively dan lebih fun, lebih youthful gitu ya. Sisanya masih sama, pengaturan jok di bagian passenger masih manual, tapi di bagian driver sudah elektrik dan bahkan sudah dilengkapi dengan memory seat juga. Jadi udah canggih nih di kelasnya ya, memory seat. Wah, setirnya serupa aja sebenarnya, udah dilapis kulit, pengaturan sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik, udah lengkap. Nah, tapi sekarang sudah penuh dengan auto-autoan karena headlamp sekarang sudah auto, wiper sekarang sudah auto, jadi sudah full auto-autoan, nggak perlu kalian putar-putar lagi. Speedometer sama aja. Dan kalau kita lihat ke bagian atas, kaca tengah sini pun sudah auto dimming. Iya, jadi udah nggak perlu kalian cetak-cetakin di bagian tengah sini. Dia sudah akan meredup dengan sendirinya kalau ketembak cahaya lampu dari belakang. Namun sayangnya, di bagian atas, memang overhead konsolnya masih kelihatan agak jadul ya, dengan lampu yang masih kuning halogen gini. Kayaknya kalau ini diganti LED akan jadi jauh lebih bagus. Tapi di sini masih ada sunglass holder dan ada dua buah sun visor yang masing-masingnya udah ada kacanya, tapi tidak ada lampunya, dan khusus driver udah ada card holdernya. Seperti itu. Dan untuk varian Pro, dari dulu kan memang dapat sunroof ya di bagian atas sini. Audio juga sudah 6 speaker, jadi sudah enak didengar walaupun dia belum branded ya, belum Bose kayak contohnya kakaknya yaitu CX-5. Dan di bagian atas ini, kalian pun sudah dapat sunroof juga. Nah, memang dari dulu tipe Pro itu kan sudah dapat sunroof, tapi kan tipe Sport enggak. Nah, mulai improvement ini, kalau kalian beli tipe Sport, kalian juga dapat sunroof di bagian atas ini. Jadi sunroof sudah available di semua tipe. Termasuk kalau kita cek ke bagian setirnya, ini nih yang sebelah kanan yang bikin keren nih. Karena sekarang sudah ada pengatur jarak ke mobil depan, yang artinya dia sudah punya MRCC alias Mazda Radar Cruise Control, di mana ini adalah adaptive cruise control yang bisa menyesuaikan jarak secara otomatis ke mobil depannya. Jadi kalau kalian bawa mobil ini keluar kota di tol gitu-gitu, bakal lebih relaxing dan lebih asik lagi. Sisanya sama persis lah. Oh iya, door trim juga ada sedikit bedanya. Jadi di tempat yang kalian taruh tangan itu kan memang ada soft pad ya. Soft padnya itu jahitannya lagi-lagi warna copper. Iya, jadi kontras. Termasuk di bagian sampingnya yang naik ke atas, itu juga dia kukulitannya sama kayak kukulitannya bagian depan sini. Itu kayak efek perforated gitu ya, kayak dotted leather gitu. Yang lagi-lagi bikin interior jadi semakin ekspresif lagi dibandingkan sebelumnya. Dan untuk urusan
baris kedua dan bagasi gue nggak akan bahas lebih lanjut karena sama aja plek ketiplek sama yang sebelumnya. Bedanya di baris kedua, sekarang joknya sama kayak yang depan. Untuk tipe Pro dia kombinasi antara kukulitan dengan aksen suede besar yang ada efek garis-garis panah gini sampai ke baris keduanya. Jadi baris kedua juga nggak di korting. Walaupun untuk tipe Sport, joknya memang masih sama seperti yang sebelumnya, yang kukulitan semua. Kalian pilih mana nih? Tipe Sport yang 1500cc yang lebih ekonomis dan lebih terjangkau dan lebih irit? Atau kalian pilih tipe Pro dengan mesin 2000cc-nya yang overkill yang pastinya fun to drive, fitur lebih lengkap, dan interior yang lebih ekspresif? Komen langsung di bawah. Namun, jika menurut kalian mesin 2000cc itu agak terlalu overkill di sebuah CX-3 yang badannya sangat kompak, mungkin kalian lebih cocok ke tipe yang ini. Iya, tipe Sport dengan mesin 1500cc yang serupa dengan di Mazda 2 hatchback. Iya, bagi kalian yang pengen mesin yang lebih irit, lebih ekonomis buat pakai dalam kota doang, warawiri gitu ya. Pastinya Sport ini juga udah sangat menunjang kegiatan kalian. Tapi untungnya tipe Sport ini pun tetap dapat improvement, walaupun tidak se-major di tipe Pro gitu ya. Improvementnya di bagian luar kalian bisa lihat sama kelading-kelading sudah berwarna piano black sekeliling. Walaupun kalau kita cek bagian atas dia nggak two tone, jadi tetap single tone aja. Spion begitu demikian, dia juga tetap single tone. Tapi untungnya di atas dia sudah dapat sunroof yang bikin sekarang jadi semua CX-3 punya sunroof semua di kedua tipenya. Jadi udah nice. Di interior, jok mempertahankan jok full kukulitan seperti yang sebelumnya, jadi nggak ada aksen suede kayak yang di tipe Pro. Tapi di bagian dashboard sini, selain dia ada aksen suede di bagian soft padnya sampai ke aksen suede di bagian door trim sebelah sininya, di bagian sebelah AC-AC sini pun sekarang dia ketambahan kayak ring berwarna merah. Iya, jadi kalau seandainya di tipe yang Pro kan ringnya warna copper, stitching warna copper, di sini dia ringnya berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dengan selisih harga kurang lebih 100 juta rupiah, kalian pilih mana? Tipe Sport atau tipe Pro? Komen di bawah. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impressionasi the new Mazda CX-3 tahun 2024. Menurut kita, di tengah panasnya kelas compact SUV yang lagi hot-hotnya banget di Indonesia, memang CX-3 yang umurnya udah 7 tahun ini udah waktunya banget untuk diberi penyegaran gitu ya. Dan walaupun memang penyegarannya tidak semajor let's say adiknya yaitu Mazda 2 yang udah pakai kode desain yang baru dan improvementnya lebih terlihat, at least di new CX-3 2024 ini improvementnya nggak hanya skin deep. Dia nggak hanya sekarang semakin modis dengan cladding yang sudah hitam glossy, dengan warna-warna baru, dengan pelek baru, dan dengan interior yang semakin catchy, tapi juga improvementnya mencapai ke sistem safety-nya, di mana sekarang di iActive Sense-nya semakin lengkap, bahkan hingga Mazda Radar Cruise Control pun dia punya, yang artinya dia masih sangat kompeten dan masih sangat desirable di kelas compact SUV yang semakin ramai ini. Apalagi kan fun to drive-nya, bodi sekecil ini, mesin 2000cc masih tetap menjadi salah satu yang paling enak di kelasnya gitu ya, karena 2000cc di bodi segini, kebayang lah ya kayak gimana rasa performa dan fun to drive-nya kayak gitu. Dan bicara soal harga sendiri, the new CX-3 2024 ini ditawarkan dengan dua tipe. Ada yang tipe Sport yang mesinnya 1500cc yang di sebelah sana. Itu memang ada sedikit bedanya juga ya. Contohnya bisa kelihatan atapnya tidak two-tone, spionnya tidak two-tone. Kemudian interiornya juga masih mengadopsi desain jok yang lama, yang belum suede dan lain-lain. Dan mesinnya serupa dengan Mazda 2. Dan juga ada yang satu ini. Yang ini adalah the new CX-3 2024 tipe Pro. Iya, Pro is back. Pro mesinnya 2000cc yang buat dia agak overkill untuk bodinya, tapi sangat fun. Dan harganya untuk tipe yang Sport itu di 399 juta on the road Jakarta. Dan untuk di tipe Pro ini di 495 juta on the road Jakarta. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan kita sampaikan special thank you dan shout out ke teman-teman dari Mazda Indonesia yang udah undang kita ke launching dari acara The New CX-3 Improvement 2024 ini. Karena sebenarnya kita sempat lihat mobil ini langsung pada saat di Thailand International Motor Expo 2023 tahun lalu gitu ya. Akhirnya mobil ini sampai juga ke Indonesia. Congrats! Jadi sudah bisa dibeli juga gitu. Dan pastinya
thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube channel kami, Laktas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, Laktas Auto Junkie sebelah sini. Sponsor update dengan informasi terbaru dan mobil-mobil update seperti The New CX-3 2024 ini. So, terima kasih banyak bagi kalian semua yang nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.